Pasca meningkatnya kasus gagal ginjal akut pada anak, aparat keamanan mulai berpatroli ke sejumlah apotek di sejumlah daerah. Hal ini dilakukan mencegah beredarnya 5 jenis obat sirup anak yang tercemar zat etilen glikol dan dietilen glikol. Seperti yang dilakukan oleh aparat Polres Bogor yang memantau semua apotek dan toko obat, serta mengimbau pengelola apotek agar menyetop penjualan obat anak jenis sirup yang diduga tercemar zat etilen glikol dan dietilen glikol. Polisi juga meminta pengelola toko obat dan apotek untuk memasang pengumuman penghentian penjualan obat anak jenis sirup. Hal ini dilakukan mengikuti instruksi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sementara itu di Kabupaten Seluma Bengkulu, polisi juga menggelar patroli secara intensif ke seluruh apotek untuk mencegah peredaran sejumlah obat sirup yang dilarang beredar oleh Kementerian Kesehatan. Patroli dilakukan secara serentak dari tingkat satuan yang ada di Polres sampai Polsek. Bahkan petugas Babin Kamtibmas yang bertugas di tingkat desa dan kelurahan juga dikerahkan untuk mengawasi penjualan obat sirup di warung. Polisi juga mengimbau pengelola apotek maupun toko obat agar menarik seluruh obat sirup yang masuk dalam daftar tidak boleh beredar oleh Kementerian Kesehatan. Penjualan sirup paracetamol nanti sesuai dengan resep dokter aja, dan obat-obatan yang tidak disarankan oleh. Tingginya angka kematian akibat kasus gagal ginjal akut, Kementerian Kesehatan akan mengungkap perkembangan terkini kasus tersebut dalam konferensi pers. Untuk informasi terkini kami langsung bergabung bersama rekan Sisilia Sinabariba, langsung dari kantor Kementerian Kesehatan. Sisilia, apa yang kemudian akan diungkapkan oleh Menteri Kesehatan pada sore nanti dan sejauh ini berapa jumlah kasus gagal ginjal pada anak di Indonesia dan berapa angka kematian akibat penyakit ini? Iya Zakia, hari ini Menteri Kesehatan akan menyampaikan langsung terkait dengan update penanganan, baik itu untuk penanganan pasien gagal ginjal akut progresif atipikal yang masih dirawat maupun untuk pencegahan atau penanganan pencegahan agar tidak lagi bertambah pasien gagal ginjal akut ini. Nanti akan digelar pada pukul 17.00 Indonesia Barat dan tadi kami mendapatkan informasi bahwa pihak dari Kementerian Kesehatan nanti juga akan ikut didampingi oleh Badan Pengawasan Obat dan juga Makanan atau BPOM. Nah nantinya pihak dari Kementerian Kesehatan juga akan menyampaikan terkait dengan obat-obatan apa saja yang dilarang untuk diperjualbelikan. Setidaknya ini dapat memberikan jawaban kepada masyarakat yang khawatir dan juga bingung terkait dengan obat-obatan apa saja yang bisa mereka berikan kepada anak-anak mereka. Jika pertanyaannya sejauh ini sudah berapa update korban ataupun update pasien terkait dengan gagal ginjal akut progresif atipikal ini, data dari Kementerian Kesehatan sampai 19 Oktober 2022 atau 2 hari yang lalu ada 206 kasus gagal ginjal akut progresif atipikal dengan angka kematian mencapai 99 orang diantaranya meninggal dunia. Bahkan Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa untuk angka fatalitas atau meninggalnya ini mencapai 50% dengan jumlah peningkatan kasus 70-an per bulannya. Sehingga respon cepat kemudian dilakukan oleh pihak dari Kementerian Kesehatan kepada masyarakat, salah satunya dengan menggelar konferensi pers pada hari ini. Tidak hanya itu, pihak dari Kementerian Kesehatan juga telah membentuk satuan gugus tugas khusus untuk penanganan kasus ini bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, lalu dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia dan juga dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM sebagai rumah sakit rujukan. Jika kita melihat kinerja dari 4 badan ini yang sudah melakukan gugus tugas atau melakukan proses penanganan, BPOM setidaknya sudah menarik 5 jenis obat yang diketahui di dalamnya mengandung etilen glikol, zat berbahaya yang biasanya digunakan untuk pabrik atau untuk pembentukan botol plastik. Dan pihak dari BPOM juga mengajak masyarakat untuk memperhatikan kandungan-kandungan zat pelarut etilen glikol ini yang terdapat di dalam obat jenis sirup dan juga obat jenis cair. Sehingga seluruh obat yang jenis cair ataupun sirup untuk saat ini yang mengandung etilen glikol ini tidak diizinkan untuk diperjualbelikan. Sementara itu dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dari hasil penyelidikan sejauh ini setidaknya menemukan ada sejumlah gejala-gejala yang harus diperhatikan oleh orang tua terutama yang memiliki anak berusia di bawah 12 tahun. Dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ini menyatakan 45% gejala awal yang muncul dari kasus
gagal ginjal akut progresif atipikal ini diawali oleh demam. 49%-nya disebabkan karena adanya hambatan untuk pengeluaran urin dan juga sisanya adanya gejala mual, muntah, kemudian gangguan pernafasan dan kesulitan untuk adanya penurunan untuk jumlah urin. Sehingga inilah antisipasi ataupun hal-hal yang harus diwaspadai oleh masyarakat, terutama anak-anak, terutama orang tua yang memiliki anak. Sementara itu dari RSCM, kemarin Zakia kami mengikuti langsung konferensi pers yang digelar bahwa RSCM setidaknya menerima 49 pasien rujukan. Namun 63% diantaranya meninggal dunia atau 31 pasien yang dirujuk ke RSCM meninggal dunia karena ketika dirujuk kondisinya sudah tidak dapat tertolong lagi atau sudah memburuk dan tidak bisa mengeluarkan urin. Sementara masih ada 11 pasien yang dirawat di RSCM sampai saat ini dan 7 lainnya sudah dinyatakan sembuh atau pulang. Kita masih menunggu Zakia dan juga pemirsa informasi pembaharuan atau pembaruan informasi yang nanti akan disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin setidaknya untuk menjawab kekhawatiran dan juga kebingungan masyarakat terkait dengan obat-obatan apa yang bisa mereka berikan kepada anak-anak mereka ketika sakit. Demikian Zakia. Baik, Sisilia Sinabariba, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia buka suara terkait tidak adanya adegan penembakan gas air mata ke arah tribun penonton dalam rekonstruksi tragedi Kanjuruhan. Menurut mereka, tembakan gas air mata ke arah tribun Stadion Kanjuruhan merupakan pemicu banyaknya korban. Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam mengatakan pihaknya sudah memintai keterangan sejumlah saksi, termasuk mengantongi tangkapan video CCTV dan bukti pendukung. Komnas HAM menyebut penembakan gas air mata ke arah tribun tersebut merupakan peristiwa penting dalam tragedi Kanjuruhan. Pihaknya akan melakukan verifikasi ke tim penyidik Polda Jawa Timur soal hilangnya adegan penembakan gas air mata ke arah tribun pada rekonstruksi tersebut. Hoirul Anam menegaskan tembakan gas air mata ke arah tribun selatan menjadi pemicu sekaligus salah satu penyebab meninggalnya 134 jiwa Aremania serta melukai ratusan orang lainnya. Komnas HAM memiliki bukti yang kuat bahwa ada tembakan gas air mata, ada tembakan gas air mata juga ke tribun. Ya, bahkan ke titik-titik krusial yang mengakibatkan banyak jatuhnya korban. Oleh karenanya kami sampai saat ini meyakini dan menyimpulkan bahwa gas air mata adalah faktor utama jatuhnya banyak korban. Penyebab utama jatuhnya banyak korban. Jadi siapapun pihak yang mengatakan bahwa nggak ada gas air mata yang ditembakkan ke tribun dan lain sebagainya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.